Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Kali ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat kontekstual terkait dengan pencalonan di pilkada. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa di pilkada bedanya dengan pilpres, kalau di pilkada itu bisa lewat 2 jalur untuk pencalonannya. Ada partai politik, ada jalur perseorangan. Jalur perseorangan ini pertama kali dimulai di Aceh tahun 2005 dan sampai sekarang masih diberlakukan. Nah, mendiskusikan hal ini saya tentu nggak sendiri. Saya udah ditemenin oleh peneliti-peneliti Perludem. Ada Anissa Alfat. Halo. Anissa ini baru teman-teman, peneliti baru di Perludem. Selamat bergabung Anissa. Halo teman-teman Perludem. Jadi ospeknya masuk podcast ya. Sama tentu saja Mas Heroik ya, peneliti senior di Perludem. Nah, kita bicara soal yang partai politik nanti kita bicarakan di episode yang lain. Nah, sekarang kita bicara soal jalur perseorangan. Trennya naik apa enggak sih, Mas Oik? Kalau kita lihat trennya sebetulnya stagnan ya, Mbak. Tidak ada peningkatan yang berarti. Kalau kita lihat di 2015 itu kan 135 orang pasangan calon, 135 pasangan calon. Lalu kemudian di 2017 turun menjadi 68. Di Pilkada Serentak 2018 menjadi 69, 2020 itu 70 ya. Ya, betul. Dan sekarang sama ya jumlahnya. Sekarang 7. Sekarang kayaknya belum ini karena KPU kan buka lagi. Nah, sekitaran kurang lebih di angka 70-an ya. Sampai hari ini mungkin ada 73 yang kemudian dinyatakan lolos dan ada 24 yang tidak memenuhi syarat, tapi kemudian ada 16 orang yang kemudian melakukan banding ke Bawaslu gitu, Mbak. Okay. Nah, tapi kan kalau kita lihat benar yang dibilang Mbak Ninis tadi tuh, bahwa karena di tengah jalan ada putusan Mahkamah Agung, kemarin kita lihat beritanya gitu ya. KPU membuka ruang untuk melakukan verifikasi ulang, khususnya untuk administrasi ya, karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengenai syarat usia pencalonan kayak gitu. Nah, tapi memang ini harus dikaji ulang ya, Mbak. Kalau kita lihat dari segi timeline waktu gitu, apakah memungkinkan? Karena kan perseorangan ini beda dengan jalur partai politik. Kalau partai politik mungkin jalurnya hanya verifikasi administrasi yang jauh lebih mudah, karena kan hanya perlu membuktikan dukungan 20% kursi DPRD dan adanya surat rekomendasi dari pimpinan pusat partai yang ditandatangani ketua dan sekretaris jenderal. Hanya tinggal memverifikasi itu. Nah, KPU sudah punya datanya. Kalau perseorangan kan beda. Ada syarat minimal dukungan di dalamnya. Dengan jumlah yang berbeda-beda setiap kabupaten kota sesuai dengan jumlah penduduknya, dan provinsi pun berbeda-beda, yang itu harus dilakukan verifikasi faktual bukan berdasarkan sampling. Tapi sensus, yang artinya kalau kemudian KPU hari ini berusaha kembali membuka ruang, nah ini yang perlu kemudian dikaji dalam konteks timeline waktunya. Apakah membuka ruang verifikasi ulang ini hanya administratif belaka, atau kemudian dengan konteks verifikasi faktual itu. Nah, bicara soal syarat ya, perseorangan ya, kita bicara secara umum dulu. Kalau kita itu kan tadi Mas Oik sampaikan bahwa membuktikan bahwa dia didukung lewat KTP ya, KTP orang yang mendukung. Nah, diskusinya kan syaratnya berat gitu ya, dukungannya terlalu banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain sebetulnya syarat dukungan ini tuh masih itu jadi syarat satu-satunya, atau sebenarnya kita bisa punya syarat alternatif sih ke depan selain membuktikan dukungan yang bisa jadi kan ya dimanipulasi gitu. Ya bahwa penting ada menunjukkan dia serius gitu, tapi kira-kira ada syarat lain gak sih sebenarnya untuk perseorangan ini? Nah, kalau kita lihat dalam dua konteks pencalonan antara perseorangan dengan partai politik, ini kan memang berbeda ya. Kalau partai politik konteksnya dia strukturalnya kelembagaan, sudah terlembaga gitu ya. Dia punya pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang artinya dan juga keanggotaan mereka sudah punya, yang artinya mungkin dalam konteks pendukung dia sudah terlembagakan. Nah, sedangkan calon perseorangan ini kan dia maju dalam konteks individu,
tetapi dia ingin dibuktikan kemampuan dia itu betul tidak bisa ikut bersaing dan berkompetisi ya dengan partai politik yang dalam konteks ini struktur pemenangannya, dukungannya sudah terlembagakan. Maka mungkin muncullah itu kemudian syarat dukungan berbasiskan individu perseorangan dari warga negara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk membuktikan dukungan kepada si calon perseorangan ini. Nah, kalau kita lihat di banyak negara memang tetap ada dalam konteks basis dukungan berbasis penduduk ya, tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak signifikan. Tetapi yang lainnya lebih ke konteks syarat administratif dan ada juga lebih ke syarat kemampuan finansial misalnya, Mbak. Nah, dalam konteks beberapa negara dia mewajibkan deposit beberapa uangnya gitu ya, tergantung dari negaranya masing-masing untuk membuktikan kemampuan dia dalam running kampanye mereka, dalam kebutuhan operasional mereka. Nah, ini yang memang kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, meskipun sebelumnya itu kan basisnya jumlah penduduk ya, Mbak. Nah, syarat maju menjadi calon perseorangan dilihat dari konteks threshold atau ambang batas dukungannya itu dari jumlah penduduk, tapi keluar putusan Mahkamah Konstitusi basisnya adalah daftar pemilih DPT, tetap. Dan kalau kita lihat justru tetap itu masih sulit gitu loh untuk dibuktikan oleh perseorangan. Nah, dulu itu dukungannya itu kan pertama kali ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi 2005 yang membolehkan calon perseorangan maju gitu ya. Itu kan di bawah undang-undang Pemda waktu itu. Masih undang-undangnya belum kemudian dipisahkan. Sekarang kan ada undang-undang pemilu sendiri, undang-undang pilkada sendiri, undang-undang pemerintahan daerah sendiri, ada undang-undang desa. Dulu tuh pilkada, pemerintahan daerah itu digabung dan desa itu digabung jadi satu paket undang-undang otonomi daerah waktu itu. Nah, itu syaratnya itu kurang lebih berapa, Pak? 3,5% sampai dengan 6. 3% sampai 6. 3% sampai 6%. Nah, sekarang kan dari 6,5% sampai 10% ya, betul. Nah, itu meskipun sudah basis dukungannya bukan lagi jumlah penduduk ke DPT, faktanya sulit sekali bagi calon perseorangan maju. Berarti kalau tadi ada contoh negara lain pakai deposit, artinya uang itu nanti bisa dikembaliin lagi kan kalau misalnya dia kalah gitu ya, untuk nunjukin bahwa ya dia serius gitu loh, walaupun perseorangan serius. Nah, saya ke Anissa, sebetulnya kalau kita ngelihat dari efektivitas pemerintahannya, ketika si calon dari jalur perseorangan ini menang, ketika dia bekerja kan dia akan berhadapan dengan DPRD yang orang partai. Nah, kira-kira untuk bagaimana nih kepala daerah jalur perseorangan bisa efektif gitu ya, di tengah kita tahu proses pembuatan APBD, perda-perda itu ya berdua gitu loh, kepala daerah dengan legislatifnya, dengan DPRD-nya. Ya, sebenarnya itu merupakan salah satu tantangan ya, Mbak. Kemudian kalau misalkan dari calon dari partai politik itu ada koalisi-koalisi tertentu yang nantinya bakal bisa membantu dalam proses pembuatan kebijakan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari perseorangan sendiri memang agak sulit untuk kemudian mengkonsolidasikan kekuasaan di sana, maksudnya untuk membuat kebijakan. Jadi mungkin dari calon perseorangan sendiri bisa memberikan solusi-solusi di tengah-tengah antara kepentingan pemerintah dan juga kepentingan DPR, kemudian agar bisa diakomodasi oleh DPR seperti itu mungkin ya, Mbak. Nah, kalau dari gini, calon perseorangan ini bisa dianggap alternatif nggak sih buat publik gitu loh, di tengah mungkin orang nggak percaya sama partai gitu. Nah, sebenarnya yang kemudian bisa jadi kritik adalah calon perseorangan ini definisinya merujuk ke siapa sih? Apakah calon perseorangan ya memang yang seseorang yang kemudian tidak memiliki partai politik yang kemudian bisa mencalonkan, atau selama ini kemudian bisa digunakan oleh teman-teman di parpol yang sudah punya parpol, kemudian nyalon dari calon perseorangan karena apa? Tidak punya tiket. Iya, karena tidak punya tiket, atau mungkin hanya untuk cek ombak gitu, seberapa tinggi dia kemudian mendapatkan dukungan, dan kemudian dukungan tersebut dipromosikan ke partai sehingga dilihat gitu. Nah, mungkin itu isi kritik kepada calon perseorangan ini siapa, dan kita kayaknya harus mendefinisikan siapa sih calon perseorangan. Kalau misalkan memang calon perseorangan ini alternatif gitu ya, berarti harusnya bukan dari partai politik dong. Teman-teman yang sudah memiliki partai politik harusnya berjuang di partai politik itu sendiri gitu. Sedangkan calon perseorangan itu bisa kemudian diakomodasi lewat
calon perseorangan ini gitu. Nah kalau tadi dari datanya sendiri ya Mas Heroik ya, seberapa ada juga kan datanya ternyata perseorangan tapi dia sebenarnya orang yang nggak dapet tiket gitu loh. Betul. Datanya gimana Mas Heroik? Nah ini kalau kita lihat memang dalam konteks data ya, seingatku di 2020 dan ketika gelombang pilkada serentak gitu ya, ini memang jadi problem dalam konteks rekrutmen politik kita ya. Meskipun pemilunya itu adalah pemilu kepala daerah yang sebetulnya punya ruang otonomi menentukan pencalonan, itu kan harusnya struktur partai di level daerah ya Bu, provinsi dan kabupaten kota. Tetapi sebetulnya di undang-undang pilkada kita itu mengikat, tersentralisasi. Karena apa? Meskipun pengurus di level kabupaten kota, provinsi, mereka memberikan rekomendasi, usulan untuk mencalonkan kadernya gitu ya. Tapi yang punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh partai itu adalah pemimpin di level pusat. Karena adanya surat rekomendasi dari ketua umum dan sekretaris jenderal gitu ya. Yang kemudian itu menjadi syarat pencalonan bagi partai politik. Nah problem ini Bu yang kemudian membuka ruang kader-kader partai politik yang sebetulnya dia potensial dan punya elektabilitas, punya kompetensi gitu ya, punya kompetensi di level daerah yang sebetulnya dia sudah diusulkan oleh pengurus di level provinsi ataupun kabupaten kota, tapi dia tidak dapat tiket dukungan karena rekomendasinya jatuh ke orang lain gitu ya, sehingga kemudian ini muncullah dalam konteks ini dia mencoba mencari jalur alternatif lain melalui perseorangan tadi itu. Makanya tadi menarik nih apa yang disampaikan Nisa tadi, secara definitif calon perseorangan itu apa sih maknanya gitu loh. Apakah perseorangan ini adalah murni orang yang tidak berafiliasi dengan partai politik gitu ya, atau sebetulnya siapapun dia punya kartu anggota partai politik tetapi dia tidak mendapatkan tiket dukungan, dia bisa maju melalui jalur perseorangan. Itu kan yang sebetulnya realitas yang terjadi gitu ya. Nah ini yang memang kalau dari segi data sebetulnya kita perlu cek kembali ya. Menarik nih jadi satu studi bagi kita untuk melihat bahwa akibat mekanisme rekrutmen politik yang tersentralisasi di level pusat karena adanya surat rekomendasi tadi, sehingga kemudian memunculkan orang-orang yang sebetulnya sudah berjerih payah gitu ya sejak lama di partai di level kepengurusan provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Bahkan kan ada juga ya dia sudah menjadi DPRD 2 periode gitu ya, jadi pemimpin ketua DPRD-nya, ketua fraksinya, tapi kemudian tidak mendapatkan tiket dukungan, sehingga dia maju melalui jalur perseorangan yang itu nggak mudah juga kan sebetulnya bagi mereka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat meskipun tadi sudah ada putusan MK yang kemudian basis dukungannya bukan lagi ke penduduk tapi DPT, tapi range 6,5% sampai 10% itu tinggi banget Bu. Untuk mendapatkan tiket pencalonan perseorangan itu ya. Belum lagi, nah ini problemnya. Kadang dalam proses verifikasi faktual calon perseorangan ini kan dia door to door tuh ya, untuk kemudian dicek KTP-nya dan dicek si pemilih ini betul tidak Anda memberikan KTP dukungan ini untuk calon perseorangan si A, si B dan si C gitu kira-kira gitu ya. Nah setelah itu dicek enggak, saya nggak pernah memberikan dukungan itu gitu loh. Nah artinya ada proses disebutnya pencatutan gitu ya. Dan pertanyaannya dia dapat dari mana KTP ini? Nah ini yang memang jadi satu problem kita juga ya. Ini berkaitan dengan data pribadi dan seterusnya gitu ya. Nah ini sering ditemukan juga loh dalam setiap pilkada gitu ya. Ketika dalam proses verifikasi publik pemilih yang sama sekali sebetulnya tidak memberikan dukungan kepada calon perseorangan, kok tiba-tiba dicatut KTP-nya dipakai untuk disalahgunakan untuk mendukung calon perseorangan gitu. Nah ini memang jadi problem serius kita juga. Makanya sebetulnya kita sudah sejak lama ya Bu sebetulnya di Perludem mengusulkan kembalikan lagi saja syarat pencalonan perseorangan ini, basis dukungannya jangan lagi 6,5% sampai 10%, tapi dikembalikan seperti 2004 3% sampai dengan 6% kayak gitu. Nah itu akan jauh lebih mudah. Toh kalau kemudian dibilang nanti gimana, apakah dia bisa bersaing gitu ya dengan partai politik lainnya dan seterusnya. Tentu kan ini berkaitan dengan strategi marketing politik dan seterusnya. Nah tetapi syarat dukungan memang satu aspek penting gitu ya untuk membuktikan bahwa memang ini yang calon ini dikendaki oleh publik gitu ya, dikendaki oleh rakyat yang kemudian
rakyat secara volunteer memberikan dukungannya melalui pemberian KTP kepada si calon perseorangan ini yang kemudian diverifikasi. Nah, tapi selebihnya saya kira ya ini kan kemudian lebih ke praktek upaya strategi marketing politik yang dilakukan oleh calon perseorangan seperti itu. Nah, kalau untuk perempuan sendiri, Anissa, sebetulnya memudahkan nggak sih jalur perseorangan ini untuk perempuan, atau sama aja sebetulnya mau lewat partai, lewat jalur perseorangan sama-sama susah nih buat perempuan maju pilkada? Oke, kalau untuk politik perempuan dalam politik sih sebenarnya relatif juga sulit gitu ya, karena kalau kita lihat calon perseorangan juga banyak laki-laki gitu ya. Kemudian ya gitu. Untuk perempuannya juga lebih sedikit dan mungkin memang harus ada ada sesuatu yang kemudian menarik di politik, atau kita harus menciptakan ruang politik yang baik gitu untuk perempuan, bukan cuman laki-laki aja. Dan kalau misalkan di DPR gitu ya, ada affirmative action, mungkin juga bisa dilakukan di calon perseorangan, misalkan thresholdnya dikurangin seperti itu. Kalau untuk yang perempuan maju ya, karena memang di undang-undang pilkada kita sendiri nggak ada ketentuan khusus afirmasi kan, beda dengan legislatif ya yang ada kuota 30%. Nah, saya balik lagi tadi Mas Heroik sama Anissa soal hubungan antara calon perseorangan, termasuk kalau dia udah kepilih ya di kepala daerah jalur perseorangan, dengan partai politiknya gitu ya yang ada di DPRD. Perludem kan pernah kita menghitung efektivitas kepartaian di daerah ya Mas Heroik ya, dan cukup tinggi ya angkanya. Betul. Ya rata-rata tuh berapa tuh? Rata-rata 7 di ya? Atas 8 malah. 8 ya? Ya, karena di daerah kan jumlah partainya bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan di nasional. Nah, artinya kan kalau dia jadi dari jalur perseorangan akan lebih susah dia ngadepin 8 partai politik untuk dapat kesepakatan kan, bikin perda, APBD tadi gitu. Nah, ruang kan kalau kita dikaitkan dengan korupsi ya. Korupsi kan bukan soal integritas saja orangnya greedy ya, rakus gitu, tapi juga ada persoalan sistemik. Lobby lah. Ini akan kesana nggak sih Mas Heroik sebetulnya? Nah, ini memang jadi satu tantangan sendiri bagi calon perseorangan yang kemudian dia terpilih gitu ya, dalam menjaga efektivitas khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Karena konsep kita kan presidensil nih, dan ini berlaku juga di level daerah ya. Artinya setiap keputusan yang dihasilkan oleh eksekutif tetap harus mendapatkan support atau persetujuan dari legislatifnya. Meskipun dalam beberapa aspek untuk konsep presiden ya, kepala daerah nggak punya nih. Presiden tuh punya hak veto gitu ya di dalamnya. Tetapi dalam konteks legislatif kan kepala daerah enggak. Artinya semua perda itu harus mendapatkan dukungan dari legislatif seperti ya. Nah, problemnya Mbak, sering terjadi memang istilahnya kalau di nasional, kalau konsep presidensialisme itu disebut dengan lemdak gitu kan. Nah, dalam hal ini bebek pincang. Kenapa? Karena ketika antara eksekutif yang terpilih, dia minim support oleh legislatifnya. Partai politiknya minoritas gitu ya. Artinya partai yang mayoritas lain bisa setiap saat menolak berbagai proposal, berbagai proposal dalam konteks kebijakan ya, yang ditawarkan oleh eksekutif, yang itu bisa ditolak kapanpun, termasuk APBD. Nah, dalam beberapa kasus kalau kita lihat data-datanya korupsi politik yang dilakukan oleh pemerintah di level daerah gitu ya, oleh kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, itu salah satunya disebabkan kehadiran adanya uang ketok palu. Nah, kalau kita masih ingat, uang ketok palu ini sebagai salah satu bentuk pelicin gitu ya, agar kemudian apa yang diusulkan oleh kepala daerah misalnya dalam konteks APBD ataupun perda-perda agar dapat disetujui. Nah, ini memang jadi satu tantangan serius bagi calon perseorangan karena dia tidak punya partai politik. Berbeda dengan calon-calon yang kemudian dia melalui jalur partai politik, artinya partai politik mendukung gitu ya. Meskipun ya kadang beda juga gitu ya. Beda juga. Nah, ini memang jadi satu tantangan sendiri. Problemnya adalah bagaimana kemudian si calon perseorangan ini ketika dia terpilih bisa membangun relasi yang konstruktif dengan DPRD. Contoh sederhananya kayak gini, DPRD kan punya kewenangan juga ya dalam konteks legislasi, keuangan, dan pengawasan gitu ya.
Nah di DPRD itu kan dia ada reses dan seterusnya. Nah bagaimana kemudian mencari titik tengah antara program yang ditawarkan oleh kepala daerah perseorangan ini dengan apa yang dibawa oleh agenda DPRD gitu ya. Sehingga nanti usulannya bisa jadi dalam konteks dua arah kan. Perda ini bisa diusulkan oleh eksekutif ataupun bisa diusulkan oleh legislatif. Sehingga titik temunya adalah harus kemudian saling support gitu antara DPRD dengan kepala daerahnya gitu ya. Satu sisi harapannya ketika calon perseorangan ini terpilih gitu ya, dia meskipun dia punya agenda politiknya sendiri yang tertuang dalam visi misinya, programnya, tapi di sisi lain dia harus bisa juga mengakomodir kepentingan DPRD dalam konteks programatik politiknya mereka. Nah ini mungkin bisa jadi satu titik temu gitu ya kalau kita bicara dalam konteks programatik politiknya, meskipun nampaknya ini nggak mudah gitu ya bagi calon perseorangan dalam mengambil keputusan. Itu kita pernah hitung di 2015, 2017 dan 2018, Fat. Ada bukunya, teman-teman bisa download juga, prospek pemerintahan daerah terpilih di pilkada serentak. Nah, kita coba mengkaitkan tuh pola koalisi yang dibangun partai politik gitu ya. Apakah dia membangun koalisi mayoritas di DPRD-nya? Ternyata enggak juga. Nah, dengan efektivitas partai politik di parlemennya. Kita tahu kita sistem multipartai gitu ya, apalagi kategorinya multipartai ekstrim gitu ya, di mana kemudian banyak partai dominan di level daerah, dan ternyata syarat 20% pencalonan kepala daerah yang sebetulnya bisa kita maknai sebagai minimal support dukungan bagi calon kepala daerah partai politik agar kemudian ketika dia terpilih gitu ya dan menjalankan pemerintahannya, setidaknya ada dukungan gitu ya. Nah ternyata itu hanya sebatas syarat administratif tok. Koalisinya pencalonan aja. Koalisinya pencalonan tok. Dia nggak akan memikirkan soal bagaimana relasi hubungan eksekutif legislatif ke depan gitu. Karena data kita di 2015 sampai 2018 membuktikan yaitu memang mayoritas hanya sebatas untuk pencalonan saja. Dia tidak memikirkan efektivitas dan bahkan bisa jadi terjebak apa yang dibilang Mbak Ninis tadi. Ujungnya adalah praktek korupsi politik gitu ya. Nah istilahnya kartel, politik kartel gitu ya. Sehingga dalam hal ini multipartai kita itu yang karena ekstrim. Nah untuk menjaga efektivitas, nah terjadilah dinamika transaksi-transaksi tadi itu untuk memuluskan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Nah kalau gitu jalur perseorangan ini masih punya ruang nggak sih ketika dia terpilih, dia akan menghadapi kompleks kan akhirnya bagi kepala daerah dari jalur perseorangan ya, dengan tadi kondisi multipartainya tuh ekstrim gitu loh. Sebenarnya masih ada ruang nggak sih buat jalur perseorangan ini gitu? Kalau tadi dari Mas Oi gitu ya, sebenarnya gini, kalau dari calon yang punya partai aja itu kalau misalnya udah kepilih tetap banyak kekuasaan yang kemudian harus dikonsolidasikan gitu ya. Dan apalagi kalau perseorangan gitu, perseorangan ini lebih berat tantangannya. Kalau tadi dibilang bahwa ada minimal 20% kursi yang kemudian disyaratkan untuk pencalonan partai, itu minimal dukungannya tidak berarti gitu ketika menjalankan pemerintahannya. Nah, apalagi calon perseorangan yang mana dukungannya bukan dukungan dari partai gitu ya. Itu mungkin jadi tantangan buat para calon kepala daerah gitu ya, yang perseorangan gitu ya. Di pemerintahannya nanti ada tantangan, di pencalonannya juga masih ada tantangan dari segi administrasi, teknis-teknis. Bahkan kalau kita ngomongin teknis, di pilkada 2024 ini beda ya sama pilkada sebelumnya yang mana kita menggunakan silon gitu ya. Silon yang mana itu juga banyak masalahnya gitu dari segi verifikasi. Kalau ada tuh pengalaman di daerah Cimahi yang mana calon perseorangan ini udah mengumpulkan 36.000 suara KTP dukungan gitu ya. Tapi karena hanya dikasih waktu untuk upload cuman 3x24 jam, akhirnya yang terupload hanya 6.000. Itu sangat disayangkan gitu. Meskipun pada akhirnya ada perbaikan perpanjangan masa untuk mengupload. Cuman kan berarti di sini perlu ada evaluasi dari segi pembuatan timeline gitu ya. Untuk kemudian apakah silonnya ini kemudian bisa efektif atau enggak gitu. Itu sih Mbak. Ya, tapi di tengah ini ya saya rasa ya kan sebetulnya kalau
kita kan ngelihat pemilu tuh bukan sekedar kita mau milih kepala daerah, DPRD gitu ya, tapi kita juga bisa ngasih reward atau punishment bagi bagi partai politik lah ya. Nah sebenarnya jalur perseorangan ini kan ya tadi harusnya kalau bagi partai kan ketika misalnya ada orang yang didukung masyarakat tapi dia bukan orang partai, ya harusnya partai memikirkan lagi kan gimana sih model rekrutmen yang harus mereka lakukan gitu, karena ternyata kita masih sangat sentralistis ya Mas Heroik ya, proses rekrutmen dan pencalonan di pilkada. Betul. Oke, satu lagi Mbak. Silakan Mas Heroik. Gara-gara Mbak Ninis ngomong soal ini ya, relasi ini, dan menurutku apa yang kita tawarkan dengan konsep desain pemilu serentak nasional dan lokal itu bisa jadi salah satu jawaban ya, betul. Khususnya bagi mereka calon kepala daerah yang maju melalui partai politik. Karena kan salah satu tujuan keserentakan pemilu atau concurrent elections itu tujuannya adalah efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Ketika presiden terpilih, harapannya kemudian ada kotel effect atau efek bawaan terhadap partai politik pendukungnya, sehingga kemudian para pemilih bukan hanya memilih presiden yang dia pilih, tetapi dia memilih partai juga sesuai dengan partai si presiden yang dicalonkan gitu ya. Sehingga si legislatifnya, kursi legislatif dari partai pendukung presidennya mendapatkan mayoritas gitu, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya akan jauh lebih efektif. Nah, bisa dibayangkan juga hal ini berlaku juga untuk pencalonan kepala daerah. Dan di level pemilu kepala daerah. Kalau gubernur, bupatinya berbarengan pemilunya dengan pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, efek kotel efek itu dalam konteks disebutnya itu perilaku pemilih psikologis. Nah, itu akan terjadi juga. Sehingga efektivitas pemerintahan mungkin akan jauh lebih terjadi gitu ya, dibandingkan dengan adanya persyaratan 20% yang kalau kita lihat data empiris kita yaitu hanya sebatas untuk syarat administratif toh. Nah, sehingga electoral engineeringnya yang lebih tepat itu dibandingkan dengan syarat pencalonan tadi lebih baik menyertakan antara pemilu eksekutif di level daerah, gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Gitu. Jadi masih banyak dan cukup panjang nih ya yang mau diadvokasi ya goalnya. Ya karena tadi kita kan berpemilu kan ya tadi nggak cuma sekedar ada eksekutif legislatif terpilih, tapi gimana sih sebenarnya pemerintahan yang terbentuk dari si yang terpilih ini. Kalau tujuan lebih besar kan kesejahteraan rakyat kan. Rakyat sejahtera kalau pemerintahannya efektif gitu. Nah, menuju efektif ini tentu banyak hal yang harus disimulasikan. Dan nanti Mas Heroik akan sampaikan ya hasil simulasinya kayak apa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. 3, 2, 1